Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua sehat kan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih. Dan untuk materi yang pertama yang kita pelajari adalah materi zakat fitrah. Mari kita simak ulasan berikut ini. Sebelum kita membahas materi zakat fitrah, cobalah lihat gambar yang ada di sebelah kanan ini. Itu ada orang yang menerima beras, terus ada orang yang memberi beras. Mereka itu sedang melakukan kegiatan apa? Kira-kira menurut kalian mereka itu sedang melakukan kegiatan apa? Ataukah kalian pernah melakukan kegiatan seperti hal tersebut? Kalau kalian sudah pernah melakukan seperti hal tersebut, kira-kira waktunya kapan? Kalau memang belum pernah, coba tanyakan pada orang tua kalian atau tanyakan kepada orang-orang sekeliling kalian. Mungkin mereka sudah pernah melakukan seperti itu. Kalau sudah dapat jawaban, silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Ditulis maksudnya apa sih gambar tersebut. Oke, mari kita mulai dari materi zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah berarti tumbuh suci. Adapun menurut istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya nanti akan kita bahas di belakang. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi oleh karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seseorang muslim. Untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Nah, dari sini kita pasti bertanya-tanya, setiap tahunnya berarti zakat fitrah ini dilakukan setahun sekali. Ya, nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, dasar atau dalil dari zakat fitrah itu ini Bapak ambil dari satu ayat Al-Quran dan satu hadis. Satu ayat Al-Quran ini Bapak ambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman
Di antaranya adalah menunaikan zakat. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya kita ini berkewajiban menunaikan zakat atau mengeluarkan atau membayar zakat. Yang kedua adalah dari hadis riwayat Muslim nomor 1635. Ini insya Allah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk bacaannya silakan bisa dibaca sendiri baik di layar ini maupun di file PDF yang sudah Bapak kirim di WA Group. Untuk selanjutnya kita sudah mengetahui tentang pengertian zakat fitrah, kita sudah tahu dalilnya, maka yang selanjutnya akan kita pelajari adalah hukum dari zakat fitrah. Tadi kita sudah membaca dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Tentunya karena ini ada dalil nas dari Al-Quran dan hadis yang mengharuskan sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim itu harus mengeluarkan zakat, maka hukum zakat fitrah ini adalah wajib. Zakat fitrah termasuk rukun iman yang nomor 3. Zakat fitrah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, atau maksudnya adalah kepada orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, tua, muda, bahkan bayi yang lahir atau yang baru lahir dengan syarat lahirnya ini sebelum masuk waktu Syawal. Maksudnya waktu Syawal ini adalah misalkan ada anak atau bayi lahir setelah asyar di akhir bulan Ramadan sebelum masuk waktu Syawal, maka bayi ini harus dizakat fitrahi. Tapi misalkan kok ada bayi lahir setelah maghrib, setelah masuk waktu Syawal, misalkan lahir jam 7 malam di malam 1 Syawal, itu dia tidak wajib di zakat fitrahi. Atau bahkan seseorang yang sudah meninggal, dengan syarat meninggalnya ini sudah masuk waktu Syawal. Kalau tadi lahir kan sebelum masuk waktu Syawal, tapi kalau meninggal ini syaratnya adalah sudah masuk waktu Syawal. Jadi misalkan ada orang meninggal itu misalkan di habis Isya di malam 1 Syawal, itu juga wajib di zakat fitrahi. Tapi misalkan meninggalnya kok masih di sore hari di akhir bulan Ramadan, belum masuk waktu Syawal, itu tidak wajib. Sudah jelas mengenai hukum zakat fitrah? Maka dari itu, marilah anak-anak kita jangan sampai lupa untuk melaksanakan zakat fitrah, karena ini adalah merupakan rukun Islam yang nomor 3. Yang selanjutnya adalah rukun zakat fitrah. Nah, rukun zakat fitrah ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah niat. Nah, ini yang perlu kita waspadai, perlu kita teliti, perlu kita lakukan dengan cermat. Karena ketika kita salah niat, itu nanti beras, kalau di Indonesia kan mengeluarkan zakat fitrah itu menggunakan beras lebih mudahnya, atau nanti ada pendapat-pendapat yang lain misalkan dengan uang itu bisa, tapi nanti dengan ada dalil-dalil tertentu. Misalkan kita memberikan zakat fitrah dengan beras kepada seseorang atau kepada mustahik, maka ini niatnya harus jelas. Niat saya memberikan beras ini atas niat zakat fitrah saya, atau zakat fitrah dari diri saya, atau zakat fitrah dari untuk anak saya, atau zakat fitrah untuk istri saya atau suami saya. Ketika niat ini salah, atau bahkan tidak niat untuk mengeluarkan zakat fitrah, kita hanya kasihkan saja kepada mustahik, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka
itu bisa menjadi hanya sedekah biasa, tidak sebagai zakat fitrah. Berarti kita masih tanggungan untuk mengeluarkan zakat fitrah pada saat itu. Misalkan nanti kok kita sampai habis masa untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka kita dituntut untuk sesegera mungkin mengkondok membayar zakat fitrah itu. Yang kedua, rukun yang kedua adalah adanya muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat ini dinamakan sebagai muzaki. Terus yang ketiga, ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Jadi orang yang menerima zakat itu dinamakan sebagai mustahik. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi zakat ini adalah menggunakan barang atau makanan pokok di tempat tersebut atau di negara tersebut. Misalkan kita di Indonesia, berarti kita menggunakan beras. Yang selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ini setidaknya ada 4. Kalau misalkan di kitab Fathul Qorib itu ada 3. Cukup ada 3, tapi kalau kita di pelajaran ini kita jabarkan menjadi 4 sehingga ini lebih luas. Yang pertama adalah orang tersebut beragama Islam, jelas. Yang mempunyai kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah adalah orang Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri itu masih hidup. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, misalkan ada orang yang masih atau ada orang yang meninggal setelah masuk waktu Syawal, jadi misalkan sampai dia hidup sampai setelah Isya di waktu malam 1 Syawal itu, berarti dia masih mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, kalau sudah meninggal yang mengeluarkan siapa? Yang menanggung dia. Ada suaminya atau ada anaknya atau ada istrinya. Dialah yang harus mengeluarkan zakat untuk orang tersebut. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Misalkan ada satu keluarga sampai pada malam 1 Syawal, dia itu cuma mempunyai beras 1 kilogram. Bahkan dia tidak punya apa-apa lagi, cuma punya beras 1 kilogram itu pada malam 1 Syawal. Ketika beras ini digunakan untuk zakat juga tidak cukup. Beras 1 kilo kan hanya bisa untuk makan satu keluarga dalam waktu katakanlah 1 hari lah, sampai besok sore misalkan. Nah, orang ini tidak berhak mengeluarkan zakat. Maksudnya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan orang ini termasuk orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Jadi syarat wajib zakat fitrah itu orang itu tidak berada pada pertanggungjawaban orang lain. Maksudnya adalah orang itu merdeka. Orang itu tidak sebagai hamba saya, orang itu tidak sebagai budak. Kalau saat waktu-waktu ini untuk yang syarat nomor 4 ini semua sudah orang merdeka, tidak ada budak lagi. Maka dari itu syarat yang nomor 4 ini tidak terlalu kita dalami. Oke. Untuk pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai dengan syarat wajib zakat fitrah. Untuk pertemuan yang akan datang, yang akan kita pelajari adalah takaran zakat fitrah, berapa yang harus kita keluarkan. Beras
berapa kilo untuk yang harus kita keluarkan untuk melakukan zakat fitrah, untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus ada lagi waktu pembayaran zakat fitrah itu mulai kapan, sejak kapan, sampai kapan. Dan yang ketiga nanti akan kita pelajari untuk di pertemuan yang akan datang adalah mustahik zakat atau asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir orang yang tidak berhak, itu siapa saja. Itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Sekian dulu dari Bapak, semoga bermanfaat, semoga memahamkan, dan semoga berkah untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.